Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya akan berduka cita beberapa saat lagi karena kematiannya. Tetapi ketika Yesus bangkit dan murid-muridnya dapat melihat Yesus yang telah bangkit tersebut, maka mereka akan bersuka cita dan bergembira, dan tidak ada lagi yang dapat merampas kebahagiaan tersebut dari mereka. Mengapa Yesus berkata bahwa mereka akan berbahagia? Salah satunya adalah karena Tuhanlah yang akan memberikan kepada mereka apapun yang mereka minta kepadanya di dalam nama Yesus. Dalam ayat 23 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Hal ini menjadi penting karena kita sebagai anak-anak Allah tentu akan mendapatkan fasilitas kelas 1. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Bapa, maka tentu saja permintaan kita akan dikabulkan. Sepanjang hal tersebut kita minta di dalam nama Yesus dan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sampai menantang kita untuk meminta sesuatu dalam namanya. Dan berkata bahwa ketika kita meminta dalam nama Yesus, maka kita akan menerimanya, supaya sukacita kita menjadi penuh. Ketika kita mengalami duka cita karena kita percaya pada Kristus, kita mengalami penghambatan oleh karena iman kita pada Kristus. Kita terhambat sehingga kita tidak mendapat promosi untuk naik jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi, akibat dari status kita sebagai orang yang percaya. Mungkin ada juga di antara kita yang sedang mengalami pergumulan untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman, atau sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Apapun pergumulan yang sedang kita alami, kita diingatkan melalui firman-Nya akan perkataan Yesus bahwa Ia akan memberikan sukacita ganti duka cita kita. Memang Tuhan kita tidak pernah mengatakan bahwa ketika kita mengikutnya, maka tidak akan ada lagi duka cita yang kita alami. Selama kita di dunia ini, duka cita itu pasti akan kita alami. Kita akan merasakannya. Namun pada akhirnya nanti, ketika kita sudah berada di surga bersama Yesus, maka tidak akan ada lagi duka cita di sana. Karena surga adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Apapun kondisi yang kita alami di dunia ini, seberapa sulit pun hidup yang kita jalani, mari selalu memandang jauh ke depan. Percaya dengan iman bahwa ketika kita sudah berada di surga, maka kita tidak akan lagi merasakan duka cita. Murid-murid Yesus Kristus berduka cita pada waktu Kristus ditangkap, disalibkan, dan mati untuk dosa manusia. Namun pada hari ketiga Kristus bangkit dan menemui mereka, membuktikan bahwa Ia telah bangkit, hidup dan mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Kemudian Ia naik ke sorga di depan mata mereka. Lalu 10 hari kemudian Ia mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, sehingga sukacita mereka pun menjadi luar biasa dan tetap. Tidak dapat dirampas oleh apapun, termasuk waktu mereka dianiaya, bahkan dibunuh. Sukacita akan diberikan Yesus Kristus kepada kita semua yang percaya padanya. Sukacita itu tetap tidak dapat dirampas oleh penderitaan yang kita alami karena kita melakukan perintah Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rahasianya adalah percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang seorang wanita yang melahirkan. Proses melahirkan adalah pengalaman yang menyakitkan. Tetapi ketika sang ibu melihat bayi yang dilahirkannya,
segala yang sakit yang dialami sepertinya lenyap begitu saja. Duka cita sementara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita kekal yang Tuhan Yesus berikan. Tidak ada yang dapat merebut sukacita itu dari hidup kita. Situasi bisa berubah kapan saja. Hari ini kita senang, tiba-tiba masalah menimpa esok hari. Namun sukacita tidak bergantung pada keadaan. Ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 11. Bagi mereka yang mengasihi dan menuruti perintahnya, Dia berjanji, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau mengingatkan kami ketika kami diliputi duka cita, dan ada saatnya Tuhan akan memberikan sukacita kepada kami, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacita, kegembiraan yang daripadamu. Ya Bapa, Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kami. Engkaulah yang senantiasa kami puji dan muliakan, sebab yang terbaik selalu Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.